Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan tarot dari The Star Tarot. Oke, nah seperti yang sudah Anda lihat, Anda saksikan di depan saya sudah ada 3 tumpukan kartu, yaitu pile number 1, pile number 2, pile number 3. Ya, tumpukan kartu pertama, tumpukan kartu kedua, dan tumpukan kartu ketiga. Kartu yang keempat nanti aja, belum waktunya. Oke, nah 3 tumpukan kartu ini, 3 pile ini adalah merupakan jawaban dari tema ataukah case kayak detektif gitu, case atau permasalahan, jangan bilang permasalahan deh, tema aja dah, tema yang akan hadir pada kesempatan kali ini. Apakah yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini? Yaitu yang tak bisa melupakan kamu, yang tak pernah bisa melupakan kamu. Kenapa mereka tidak bisa melupakan kamu? Apa yang membuat mereka menjadi tidak bisa pernah melupakan kamu? Jawabannya ada di sini, ada di sini, ada di sini. Silahkan Anda pilih dari ketiga tumpukan kartu ini, ya. Nah, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara general. Bisa untuk umum, bisa memang untuk umum, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun malam minggu. Oke, dan juga ini adalah merupakan pembacaan yang bisa resonate, bisa cocok, atau yang tidak resonate, bisa tidak resonate. Jadi namanya juga readingan, ya, bisa cocok, bisa enggak. Oke, dan jangan lupa buat Anda untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke, kita pindahkan dulu pile number 3 dan pile number 2. Pile number 2, pile number 3, pile number 1, pile number 2. Yang tak pernah bisa melupakan kamu. Yang pertama ada 7 of Pentacles, Judgment. Kemudian ada Ace of Cups, asik. Ada Knight of Wands, asik juga nih. 2 of Wands, 10 of Swords, the Magician, 9 of Pentacles, 10 of Wands, dan The Stars. Kita minggirkan dulu. Kok jadi jauh begini sih? Oke. Yang tak pernah bisa melupakanmu. Kenapa kira-kira dia tidak bisa melupakanmu? Yang pertama, mungkin kamu bukan orang yang materialistis, walaupun sebenarnya semua orang membutuhkan materi. Tapi kamu bukan tipikal orang yang materialistis, bukan orang yang semuanya serba duit, walaupun semuanya di dunia ini harus berhubungan dengan duit. Tapi itulah yang ada pada dirimu. Ini yang dia, salah satu sisi positif yang bisa dia ambil, bahwa kamu bukan seseorang yang materialistis, asik. Kamu bukan orang yang dikit-dikit duit, karena kamu hal yang selanjutnya mungkin mengapa dia tak pernah bisa melupakan kamu. Hukum karma itu berlaku. Apa yang kamu lakukan kepada orang lain, maka suatu saat orang lain pun akan berlaku yang sama terhadap dirimu. Mungkin bukan sekarang, tetapi ke depannya. Inilah yang terjadi. Semua yang dia rasakan atau hal-hal yang pernah dia rasakan dari dirimu itu tertanam di kepalanya, tertanam di dalam perasaannya, bagaikan bunga yang kekurangan air. Enggak. Bagaikan bunga yang semerbak. Jadi dia
merasa bahwa perlakuanmu itu sangat cocok untuk dia. Dari mungkin caramu berbicara, dari caramu mungkin ketika bersama dengan dia, dari hal-hal lain yang sering terjadi antara kalian berdua itu kok bisa secara langsung itu masuk ke dalam pikirannya. Nah, apalagi menyangkut tentang masalah perasaan. Perasaan inilah yang sangat dekat kepada dirinya. Perasaan inilah yang sangat membekas ke dalam dirinya. Caramu mencintaiku. Ya. Perasaanmu terhadap dirinya itu sangat menusuk dalam artian sangat membekas ke dalam hatinya. Inilah yang membuat dia menjadi ingin berjuang, ingin melakukan juga hal yang sama terhadap dirimu. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang kamu lakukan akan dia lakukan juga. Mungkin tidak sekarang. Apa yang kamu pikirkan, dia pikirkan juga. Apa yang kamu benci, dia berusaha untuk tidak melakukan. Apa yang kamu suka, dia berusaha untuk menyukainya juga. Ya, jadi sepertinya di sini banyak hal ternyata yang sudah kamu lakukan terhadap dirinya yang membuat dia menjadi sangat-sangat sangat-sangat tertarik dengan dirimu. Dan dia sepertinya tidak akan pernah melakukan kebalikan. Semoga dia tidak akan pernah melakukan kebalikan dari kebaikan. Jadi kebalikan dari kebaikan yang telah kamu berikan kepada dirinya. Ini sudah tertanam. Dari sisi perasaan mungkin dia nyaman. Dari sisi keuangan mungkin dia aman. Yang pertama, perasaan dia nyaman. Yang kedua, sisi keuangan dia aman. Dari sisi pekerjaan, dia serasa tersupport. Dari sisi kehidupan, dia adalah kehidupanmu. Jadi, apalagi yang ditunggu? Ini juga yang saya bilang mungkin akan mendatangkan keberuntungan buat kalian berdua. Semua hal yang sudah dia lihat dari dirimu itu dikumpulin sama dia. Dikumpulin jadi satu. Ditelaah satu-satu. Ini adalah orang yang sangat pengertian. Ya. Hal yang tidak pernah dilupakan, hal yang tidak pernah bisa melupakan kamu. Bagaimana cara melupakan kalau misalnya setiap hari dia mikirin kamu? Contoh nih. Ini the stars ya, contoh. Oke, aku ambil kartu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 hari. Dan kamu adalah senternya. Kamu adalah pusatnya. Jadi, bagaimana caranya dia bisa melupakan dirimu kalau misalnya sehari-harinya yang dia ingat hanyalah dirimu? Ya kan? Jadi, berbanggalah kamu segala kebaikan yang sudah pernah kau tanamkan kepada orang lain, baik orang lain maupun teman, maupun keluarga, maupun siapapun, ataupun ke dirimu sendiri, pertahankan. Inilah yang membuat orang-orang akan selalu sayang kepadamu, dekat kepadamu, merindukan dirimu, dan juga membuat kamu akan menjadi bahagia ke depannya. Oke? Nah, cukup untuk pel number 1. Kita ke pel number 2. Yang tak pernah bisa melupakanmu. Yang pertama, Hermit. Yang kedua, Seven of Cups, 4 of Swords, 6 of Pentacles, ada 6 of Cups juga. Wow. Kemudian ada 3 of Pentacles, Ace of Pentacles, Knight of Swords, the Fool, dan juga Queen of Cups. Oke. Nah, apa yang tak pernah bisa melupakan kamu? Kamu misterius. Seseorang yang misterius. Seseorang yang membawa dirinya hanya pada dirinya sendiri. Tapi tidak berarti tidak memperhatikan orang lain, tidak.
dengan kemisteriusan yang kamu punya, kadang orang-orang yang berada di sekitarmu ataupun pasanganmu ataupun keluarga ataupun teman ini agak sedikit kurang bisa melihat atau kurang bisa menerka apa sih kemauan kamu. Misterius terkadang juga bisa menjadi hal yang membuat orang menjadi tidak bisa lupa atau tidak bisa menerka-nerka, sehingga menjadi orang itu tertantang. Apa sih dia? Bagaimana sih dia? Jadi ini dengan hal yang kamu punya sekarang ini membuat orang lain itu merasa bahwa aku harus bisa menaklukkannya. Kamu tipikal orang yang pemilih mungkin. Ataupun kalau misalnya dari sekian hal atau sekian barang atau sekian orang misalnya, kamu betul-betul memilih mana yang paling cocok untuk dirimu. Nah, inilah yang membuat si dia menjadi tertantang untuk bisa menaklukkan atau bisa mengetahui siapa kamu sebenarnya. Dari sisi mungkin dimanjakan, dari sisi keuangan kamu biasa-biasa saja, tidak merasa bahwa hal itu menjadi tolak ukur suatu hubungan. Diberikan cinta yang full, perhatian yang full, kamu terima, kamu menjalankan semua hubungan itu dengan baik. Tetapi ada memang sisi-sisi yang di dalam dirimu yang kurang dimengerti atau kurang dipahami atau menjadi tantangan buat seseorang ini. Kamu sepertinya bisa melakukan semuanya sendiri. Hal yang tidak bisa dilupakan dari dirimu adalah kamu seperti layangan, maju mundur. Orang mendekat sepertinya kamu agak sedikit menutup diri. Tapi ketika orang sibuk atau agak menjauh, kamu mulai bergerak. Jadi seperti layang-layangan. Nah, inilah yang ada baiknya, ada buruknya. Baiknya yaitu mungkin orang-orang akan fokus ke kamu. Karena di mana-mana umat manusia memang begitu, ketika sesuatu hal yang merupakan tantangan, kadang mereka akan fokus ke situ, akan berpikir ke situ dan berusaha untuk menaklukkan. Tetapi tidak semua juga orang seperti itu, malah kadang akhirnya membuat orang menjadi jauh. Akibatnya menjadi titik nol lagi, kembali ke awal lagi. Jadi ada hal yang bisa kamu perbaiki, ada hal yang bisa kamu laksanakan. Artinya jangan terlalu menutup diri, karena dengan menutup diri juga orang akan bingung. Ataupun jadilah menjadi seorang putri, jadilah menjadi seorang raja yang tegas, yang bisa melindungi, yang bisa memberikan masukan, yang bisa memberikan pengertian kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa mengerti siapa dirimu. Tetapi di sini memang saya melihat kamu orangnya agak sedikit tertutup. Inilah mengapa dia tidak bisa melupakan, karena kamu adalah merupakan tantangan buat orang lain. Oke? Nah, kita akan ke tale nomor 3 yang tak pernah bisa melupakan kamu. Yang pertama, Seven of Wands, the Lovers, King of Swords, Six of Swords, Death, ada Page of Cups, ada Justice, ada Temperance, ada burung, ada The High Priestess, dan yang terakhir ada King of Wands. Oke. Ya, miring lagi deh. Nih. Oke, atur dulu. Ya. Yang tak pernah bisa melupakan kamu. Ini berhubungan dengan pasangan.
pasangan kamu sendiri atau orang yang lagi sedang pengen mendekat dengan kamu. Yang sudah, tapi di sini orang yang sudah kenal ya, yang sudah kenal lama, bukan orang kenal baru. Yang tak pernah bisa melupakan kamu adalah seseorang yang sering kamu tolong, seseorang yang sering kamu bahagiakan, seseorang yang ketika dia lagi susah kamu ada, bukan hanya senangnya saja. Seseorang yang kamu bisa buat menjadi berdiri tegak, kokoh, kuat bagaikan semen Bosowa. Dia adalah pasangan kamu sendiri, atau orang yang menjadi mungkin suami, mungkin istri, mungkin pacar cewek atau pacar cowok, ya. Nah, yang tak pernah bisa melupakan kamu karena kamu memperlakukan dia seperti seorang raja, seperti seorang ratu yang disayang, yang dimanja, yang diperhatikan. Seseorang, dia merasa bahwa perhatian yang kamu berikan itu sesuai yang dia inginkan, bisa membangkitkan dia dari hal-hal yang sekiranya menjatuhkan dia. Inilah yang tidak pernah bisa melupakan kamu. Mungkin caramu memperhatikan atau caramu memberikan perasaanmu mungkin biasa-biasa aja, tetapi menurut orang lain itu luar biasa. Kamu adil, kamu tidak milih-milih, kamu tidak show off, bukan over juga, tidak. Dia melihat bahwa yang kamu lakukan ini adalah memang karena ketulusan, karena ingin panjang ke depannya, ingin bahwa hal ini tidak hanya sampai di sini saja. Dan menurut dia, kenapa dia tak pernah bisa melupakanmu? Karena kamu adalah seseorang yang agung menurut dia. Seseorang yang bisa mengambil tindakan sendiri, seseorang yang bisa mandiri, seseorang yang bisa menjadi contoh. Bagus juga sih sebenarnya. Kalau misalnya kamu perempuan, kamu adalah Sina Warrior Princess. Kalau kamu pria, kamu adalah Hercules. Nah, ya, jadi ini adalah hal yang baik. Ini yang harus selalu kamu pupuk terus ke depannya. Semoga berbahagia, semoga hal-hal ini selalu menjadi bagian daripada hidupmu. Oke? Nah, cukup sekian dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan kembali lagi bersama dengan The Starter di readingan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.